Oke guys, kembali lagi di podcast Tech Talk bersama saya George Stephen Suparman. Masih membahas mengenai teknologi otomotif masa depan. Kali ini kita mau ngebahas mengenai gambaran otomotif masa depan. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah seorang reviewer dan YouTuber otomotif. Beliau juga merupakan seorang pembalap dan juga merupakan pemilik media otomotif di Indonesia. Beliau adalah Om Fitra Eri. Halo, apa kabar Om Halo Fitra? Stephen, halo. Oke, Om Fitra, langsung aja nih Ya, kita mau ngomongin mengenai teknologi otomotif masa depan nih Om. Nah, yes. kalau menurut Om Fitra sendiri, seperti apa sih Om gambaran otomotif di masa depan? Jadi gini, otomotif di masa depan itu sangat tergantung dari banyak hal, Oke, utamanya menyangkut sumber daya alam di bumi. oke, Karena untuk menggerakkan kendaraan itu dibutuhkan sumber energi. Nah, sumber energi yang kita pakai sekarang itu adalah bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil, dan itu ada batasnya, itu akan habis. Sedangkan kebutuhan manusia untuk bergerak itu tidak akan pernah berhenti. Jadi pasti di masa depan akan hadir mobil-mobil yang digerakkan dengan energi alternatif. Nah, energi alternatif itu banyak bentuknya. Yang jelas apapun energi itu akan diubah menjadi gerak. Tapi yang hampir pasti adalah di masa depan 100, 200 atau 300 tahun dari sekarang sepertinya mesin yang berbahan bakar fosil atau sumber daya bahan bakar fosil itu akan ditinggalkan dan kita akan memakai energi-energi yang lebih berlimpah atau energi yang terbarukan yang sustainable yang tidak habis pakai. oke. Energi yang terbarukan ini berarti yang dimaksud adalah mobil listrik nih Om ya? Listrik itu adalah penggeraknya. Jadi gini, kalau kita bicara mobil listrik, yes, memang menggerakkan mobil salah satu yang pakai paling efisien adalah dengan menggunakan teknologi listrik. Nah, Oke, listrik sendiri butuh sumber energi untuk menghasilkan listrik itu. Makanya sekarang listrik itu bisa dihasilkan dari misalnya batu bara yang dapat PLN. Kita sekarang bisa dihasilkan dari nuklir, bisa juga dihasilkan dari matahari. Bahkan sekarang ada mobil listrik yang tidak perlu di-charge. Mobil listrik yang menggunakan fuel cell, hidrogen, oke. yang proses katalisnya itu menghasilkan listrik. Jadi kemungkinan besar di masa depan itu mobil listrik. Tinggal masalahnya listriknya dibangkitkan oleh apa itu yang akan uh, berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang kita masih menikmati listrik dari PLN. Bukan tidak mungkin suatu saat mobil listrik itu digerakkan oleh hidrogen atau bahkan tenaga surya yang kita pasang panel panel surya di atas mobil kita sudah cukup untuk menggerakkan mobil. Kalau sekarang belum karena teknologinya masih belum bisa membuat tenaga surya itu efisien atau cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tapi di masa depan itu rasanya akan listrik, tinggal masalah energi yang membangkitkan listriknya itu dari mana. Nah, itu tergantung kemajuan teknologi manusia. Nah, ngomongin soal mobil listrik, berarti mobil listrik ini diisi dayanya dengan cara dicas nih Om. Bagaimana dengan kepraktisan pengisian dayanya Om? Justru praktis sekali. Sekarang kalau misalnya kita pakai mobil bensin atau diesel, kita harus ke SPBU buat mengisi energi, buat Ya. kita mengisi bahan bakar. Sedangkan kalau mobil listrik, SPBU-nya atau SPKLU-nya ya adalah rumah kita sendiri. Jadi Oke. kebiasaan bukan menunggu energinya habis baru diisi, tapi setiap kali kita sampai rumah kita langsung colok mobilnya, besok paginya kita mau pakai mobil lagi itu sudah penuh lagi. Memang saat ini mobil listrik belum bisa dipakai keluar kota yang jaraknya jauh karena pengisian energinya cukup lama. Makanya sekarang mobil listrik baru cocok untuk mobil kedua atau ketiga. Tapi dengan berkembangnya teknologi di masa depan pasti akan ditemukan teknologi pengecasan yang lebih cepat. Namun untuk sekarang kalau untuk penggunaan dalam kota tidak perlu khawatir karena memang kita bisa mengisi energinya langsung di rumah sendiri, rumah masing-masing. Nah, kalau menurut Om Fitra, kapan sih di Indonesia ini kita bakal lebih sering ketemu orang yang menggunakan mobil listrik Om? Kalau kita tanya kapan mobil listrik di Indonesia lebih banyak dibandingkan mobil biasa gitu ya. Minimal bukan jumlah absolutnya deh, minimal penjualannya dulu rasanya masih lama karena dari sekitar 150 atau 160 negara di dunia
itu baru Norwegia yang penjualan mobil baru listriknya lebih besar dibandingkan mesin konvensional. Dan itu pun karena ada insentif yang luar biasa dari pemerintahnya. Nah, setelah Norwegia masih banyak negara-negara maju lain yang merupakan trendsetter di bidang otomotif seperti Jerman, Jepang, Amerika, Inggris, yang di sana saja masih lebih banyak mobil bermesin konvensional. Nah, tapi bukan berarti kita harus lebih lambat dibandingkan negara lain, karena penjualan mobil itu sangat tergantung dari ininya juga sangat tergantung dari peraturan pemerintah. Jadi kalau peraturan pemerintahnya mendukung, sudah pasti kita akan lebih cepat untuk menjual mobil listrik lebih banyak dibandingkan mobil konvensional. Jadi tergantung banyak faktor. Kalau saya harus jemput angka, prediksi saya baru 20 sampai 30 tahun lagi di mana mobil listrik penjualannya bisa mengalahkan mobil normal. Oke, 20 sampai 30 tahun lagi ya Om ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih Om yang dapat men-trigger orang untuk membeli mobil listrik? Insentif dari pemerintah, fasilitas dari pemerintah, karena kalau orang sekarang sudah mulai teredukasi mengenai benefit mengendarai mobil listrik, tapi harganya masih terlalu mahal. Jadi kalau kita butuh sesuatu yang men-trigger orang untuk membeli, adalah kita butuh peran serta pemerintah untuk meringankan pajak, memberikan insentif, bahkan memberikan fasilitas-fasilitas yang mungkin eksklusif hanya untuk pemilik mobil listrik. Kita tahu memang mobil listrik harganya masih mahal saat ini Om. Tapi menurut Om Fitra, kira-kira seperti apa sih gambaran mobil listrik yang lebih bersifat LCGC gitu, yang low cost green car, lebih murah? Kira-kira seperti apa gambarannya Om? Dengan sudah mulainya mobil listrik itu dijual di Indonesia, bukan mustahil untuk LCGC atau mobil yang city car itu akan dimasuki tenaga listrik juga. Apalagi ukuran yang kecil, pasti baterainya juga lebih kecil, harganya akan lebih terjangkau, dan mungkin orang akan lebih mau spend untuk mencoba mobil listrik ketimbang langsung mobil listrik yang besar yang sangat mahal yang harganya miliaran. Justru saya prediksi di 2022 atau 2023 kita akan, sebenarnya nggak perlu 2022, bahkan sekarang aja Renault sudah mulai meluncurkan Renault Zoe yang itu adalah mobil yang ukurannya se-LCGC, dan saya yakin di 2022 atau 2023 kita akan kedatangan sejumlah mobil listrik yang ukurannya compact. Oke. Ngomongin lagi soal mobil listrik. Mobil listrik ini di Indonesia mungkin edukasinya masih belum terlalu baik Om. Nah, masih ada skeptisme masyarakat mengenai mobil listrik. Salah satunya bagaimana kalau misalnya mobil listrik melewati genangan air Om? Apakah akan membahayakan penumpangnya atau seperti apa? Jadi kalau secara teknis justru mobil listrik itu lebih aman melewati air ketimbang mobil biasa. Kenapa? Karena mobil biasa masih membutuhkan oksigen untuk membakar bensin di mesinnya. Sedangkan mobil listrik tidak butuh oksigen sama sekali. Makanya kendaraan-kendaraan yang melaju di bulan, melaju di bawah kapal selam tanpa awak, itu semua ditenagai oleh listrik. Makanya karena tidak butuh oksigen, mobil listrik bisa tetap berjalan walaupun terendam oleh air. Yang penting adalah tidak terjadi korsleting. Dan di mobil listrik, di mana terjadi arus-arus yang cukup besar itu, ditutupi oleh sistem perkabelan yang karetnya sangat tebal dan waterproof. Jadi semua mobil listrik itu sebenarnya secara overall itu dia waterproof. Makanya kalau hujan deras segala macam tidak akan terjadi masalah. Begitupun kalau misalnya melewati banjir. Kalau misalnya kita masih agak ragu dengan kemampuan mobil listrik melewati air, kita bisa lihat kereta rel listrik KRL itu dia sepenuhnya ditenagai listrik, bahkan listriknya ngambil dari kabel di atas, itu sistemnya terbuka. Itu pun mau hujan badai dia tetap bisa berjalan. Jadi bisa lihat juga di beberapa video bahwa ada mobil listrik seperti Tesla yang bisa melewati genangan air sampai sangat dalam. Asal sistemnya masih bagus ya, maksudnya mobilnya bukan yang sudah terkelupas kabelnya. Kalau itu pun mobil biasa sudah terkelupas kabelnya juga pasti bisa korslet. Dan
tenang saja, kalaupun terjadi korsleting mobil listrik, ada sistem pengamannya, jadi tidak akan membahayakan penumpang. Karena sampai sekarang juga tidak ada satupun kasus di mana orang kesetrum mobil listrik. Oke. Terakhir nih Om, kira-kira seberapa murah sih nantinya mobil listrik itu kalau misalnya udah mulai kira-kira akankah harganya lebih terjangkau dan kira-kira di harga berapa itu kira-kira Om kalau menurut Om Fitra? Dulu pertama kali handphone mulai marak di Indonesia itu tahun 97. Itu sebuah Nokia itu harganya kira-kira 2000 US dollar. Oke. 2000 US dollar itu artinya sekitar 30 juta rupiah. Dengan kemampuan yang jauh banget dibandingkan smartphone sekarang. Jadi yang namanya teknologi semakin lama pasti akan semakin murah. Kalau kita bicara teknologi mobil listrik sekarang, 10 tahun lagi, nggak usah 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, mobil listrik yang teknologi seperti sekarang ini akan harganya murah. Dan kemungkinan kita sudah punya teknologi yang lebih advance lagi. Jadi semakin lama, nanti kita 20 tahun lagi mungkin mau harga mobil listrik bisa aja lebih mahal dari sekarang. Tapi yang kita dapatkan teknologinya jauh lebih maju dibandingkan sekarang. Karena ya memang begitu hukum alamnya, semakin lama teknologi itu semakin murah, dan teknologi itu dengan harga yang sama bisa mendapatkan teknologi yang lebih canggih lagi. Oke. Ya, terima kasih banyak Om Fitra atas waktunya telah hadir dalam podcast TikTok. Oke, jadi itu tadi perbincangan saya dengan Om Fitra mengenai gambaran otomotif di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mobil listrik dalam sudut pandang penggunanya. So, jangan kemana-mana, tetap di podcast TikTok.